Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin Nurfitasari dari kelas C4 Ilmu Komunikasi akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip ilmu komunikasi. Yang pertama, pengertian ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah suatu pengamatan terhadap produksi, proses, dan pengarah dari sistem-sistem tanda dan lambang melalui teori-teori yang dapat diuji dan digeneralisasikan dengan tujuan menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan produksi, proses, dan pengaruh dari sistem tanda dan lambang tersebut. Yang kedua, prinsip-prinsip ilmu komunikasi. Lambang atau simbol memiliki definisi sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lainnya berdasarkan beberapa kelompok orang. Lambang atau simbol bisa berupa pesan verbal maupun pesan dalam bentuk nonverbal di mana maknanya telah terpakai secara bersama-sama. Contohnya, mengacungkan ibu jari diartikan sebagai setuju atau baik sesuai konsensus bersama. Yang kedua, manusia sangat bergantung sekali dengan komunikasi. Setiap perilaku seseorang mempunyai potensi komunikasi, tetapi tidak semua perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi terjadi di mana seseorang memberikan makna atas perilaku seseorang dan juga memaknai perilaku sendiri. Hal tersebut dikarenakan setiap perilaku memiliki potensi untuk ditafsirkan. Komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi biasanya diidentikan dengan pesan yang disampaikan secara verbal, sedangkan dimensi hubungan diletakkan dengan pesan secara nonverbal. Yang D, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang E, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Prinsip ini mengasumsikan bahwa komunikasi terjadi ruang dan waktu tertentu. Makna pesan bergantung pada konteks fisik dan ruang, waktu, sosial, dan psikologis. Yang F, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Mengasumsi bahwa hingga derajat tertentu ada keteraturan pada komunikasi manusia. Dengan kata lain, karena perilaku manusia memiliki keteraturan, maka minimal secara parsial dapat diramalkan. Yang G, komunikasi bersifat sistemik. Terdapat dua sistem dasar yang beroperasi dalam transaksi komunikasi, yaitu secara internal dan sistem secara eksternal. Yang kedua, sistem internal merupakan sistem yang dibawa individu ketika ia melakukan komunikasi. Yang ketiga, sistem eksternal merupakan keseluruhan unsur dalam lingkungan di luar dirinya, termasuk kata-kata yang dipilih untuk berbicara, isyarat fisik peserta komunikasi, kegaduhan di sekitarnya, penataan ruang cahaya, dan suhu ruangan. Yang H, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif. Yang I, komunikasi bersifat non-sekuensial atau tidak berurutan. Dan yang J, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang K, komunikasi bersifat irreversible. Dan yang I, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Banyak persoalan dan konflik antar manusia yang disebabkan oleh masalah komunikasi. Namun komunikasi bukanlah penawar atau penyelesaian persoalan atau konflik itu. Hal ini disebabkan mungkin saja persoalan itu berkaitan dengan masalah struktural atau aturan. Kemudian prinsip komunikasi efektif, yaitu yang pertama pemahaman, kedua kesenangan, ketiga memengaruhi sikap, keempat memperbaiki hubungan, dan yang kelima keefektifan. Yang kedua, prinsip komunikasi dalam budaya. Di sisi yang lain, agar dapat mengerti dan memahami budaya dalam satu wilayah, kita perlu menggunakan pendekatan komunikasi antar budaya. Yang kedua, ketika orang dari budaya yang berbeda melakukan komunikasi, sering terjadi penafsiran yang keliru atas pesan yang disampaikan. Dari perspektif lain, penyesuaian diri terhadap suatu budaya asing
sering menjadi sebuah pengalaman dengan harus menyesuaikan diri dengan budaya. Yang ketiga, perbedaan untuk asimilasi. Sebuah budaya dengan individu bercampur pada dua atau lebih budaya pada proses pergantian. Kesamaan menunjukkan sebuah modifikasi yang belum dikenal pada beberapa aspek budaya asli. Untuk memahami komunikasi antar budaya, perlu pengetahuan tentang komunikasi manusia. Yang ketiga, ilmu bantu dalam memahami prinsip komunikasi. Sosiologi. Fokus kajian sosiologi adalah interaksi sosial yang disyaratkan oleh adanya fungsi-fungsi komunikasi. Yang kedua, antropologi. Antropologi dapat membantu menjelaskan faktor internal pribadi seperti persepsi, motivasi individu yang mempengaruhi komunikasi. Antropologi dapat membantu menjelaskan faktor internal pribadi. Psikologi sosial. Psikologi sosial dapat menjelaskan kedudukan individu dalam komunikasi dalam suatu masyarakat. Kesimpulan dari semua deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip komunikasi menurut Deddy Mulyana dibagi menjadi 12 prinsip, yaitu komunikasi adalah suatu proses simbolik. Setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi melibatkan prediksi komunikasi peserta komunikasi. Komunikasi itu bersifat sistemik. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi bersifat tidak sekuensial. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transisional. Komunikasi bersifat irreversibel, dan komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Terdapat 12 prinsip komunikasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar komunikasi berjalan lancar dan efektif. Komunikasi memiliki beberapa prinsip yang penting dan harus diperhatikan oleh seorang komunikan, dan prinsip-prinsip ini memiliki peran penting untuk seseorang yang melakukan komunikasi baik secara individu maupun dengan orang lain, karena dengan berpegangan teguh untuk 12 prinsip ini kesalahan komunikasi dapat dihindari. Terima kasih dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.